Mana nih cepetan nih. Weh, gue udah nafsu banget nih, cepetan. Sabar, Dai. Tahu lah. Dung, baca nih, Dung. Tuh lu nggak kedengeran, Dung. Lu nop. Di chat. Lu lemah, Dung. Dia lagi benerin ininya dulu. Apa? Headsetnya katanya. Di Metro 10 jauh Bang, mau Syafak masuknya. Deket banget. Lu yang gang itu loh, gang pos polisi yang jablenya banyak itu. Corona ini, jadi kan virus tuh ada 2 tipe, ada virus DNA, ada virus RNA. Itu gue nggak bisa jelasin secara detail karena teori banget. Cuma perbedaan antara virus DNA dan virus RNA, kalau misalkan virus RNA itu lebih cepat bermutasi. Jadi dia bisa berubah-ubahnya itu lebih cepat. Kalau misalkan dia sudah menginfeksi tubuh manusia, ketika dia istilahnya dia kawin nih, itu berubah-berubah, makanya obatnya susah. Gitu. Sebenarnya teorinya ini sih, kayak apa ya? Gue dulu pernah di IG juga pernah buat post ya, maksudnya kalau misalkan penyakit antar corona atau flu biasa nih, flu pilek biasa, itu sebenarnya lebih membunuh flu biasa. Dari awal kasus corona ini mencuat gitu, gue pernah bahas di Instagram gue kalau sebenarnya kalau misalkan mau panik, justru lebih panik kematian karena flu biasa karena jauh lebih banyak dibanding corona. Yang jadi masalah di sini ketika case corona terjadi adalah semuanya kaget. Nggak cuma Indonesia doang, negara-negara maju pun semuanya kaget kan. Apalagi impact-nya tuh sampai nyerang ke pekerjaan. Jadi agak susah tuh buat ngebendung penularan si virusnya ini. Sampai akhirnya timbullah ke teori-teori konspirasi lah yang beredar macam-macam, percaya nggak percaya. Ini di forum ini ini mau dibahas ke arah konspirasinya atau kemana nih, Wak? Semuanya. Nih boleh ya. Nih, gue udah mau Q&A aja nih, gue nih. Sebentar. Gue potong sebentar boleh nggak nih? Mau apa? Gue potong sebentar boleh? Nanya. Iya boleh. Dia udah boleh nanya apa belum nih? Sesi nanya apa jawab nih? Dengerin dulu dah. Iya. Nggak boleh kalau pemahamannya ini apa dia? Dengerin dulu aja. Nggak apa-apa Bang, lanjutin aja dulu. Bang ini lanjutin. Nggak apa-apa. Kalau misalkan itu biar nanti gue juga bisa bahas. Kalau misalkan ada topik apa yang mau ditanya atau mau sanggahan nggak apa-apa. Sanggah aja dulu nggak apa-apa. Nanti gue lanjutin. Sanggah nih boleh nih ya? Iya boleh, silakan. Oke, nih. Di media sama berita kan banyak tuh. Kalau awal mulanya virus COVID ini karena hewan. Nah, ya, ini betul. Kan masih simpang siur berubah. Ya. Ada yang bilang kampret atau kelelawar, ada yang bilang terenggiling. Gua dapat sumber dari entah detik.com atau liputan 6 atau dari mana kayak kumparan kayak liputan 6 lo didengerin. Enggak, maksudnya ya pokoknya media-media yang lu baca lah deh ya. Iyalah, ya yang gua baca. Iya. Nah, itu sebenarnya emang flu dari orang ke orang, apa emang dasar awalnya itu virus tersebar dari karena pola dia makan yang nggak sehat, atau apa sih sebenarnya emang dari binatang gitu? Apa asal mulanya gitu? Kampret apa terenggiling apa gitu? Masih siur tuh gue belum dapat jawabannya. Ini penyakit kan influenza ya? Flu like influenza. Ya, kayak semacam flu burung gitu kan, tapi kan sejenisnya itu kan. Betul, itu yang gue mau tanyain, apa bener itu dari hewan kelelawar, apa terenggiling, apa dari orang ke orang atau apa gitu? Nah, udah ya, ini gue jawab ya. Ya. Gue coba untuk jawab nih. Lu ada yang trek-trekan ya, Dok? Lu udah balik? Buset, kagak bilang ngajak. Keren nggak suara gue?
Enggak, dok. Coba ulang, dok. Sorry. Gue lanjut ya. Ya, lanjut. Iya nih, asik nih. Jadi pertama kali virus corona ini jadi viral itu kan awalnya kan kasus yang di China tuh yang banyak video di Lanjut. ya kan pertama viral kan di Wuhan China ya yang banyak video tuh orang tiba-tiba belepakan, orang tiba-tiba jatuh lagi jalan, lagi belanja, lagi mau nyebrang jalan tiba-tiba jatuh. Sampai mulai nih virus corona. Terus ada yang bilang bahwa virus corona ini asal muasalnya itu dari ada food district di Cina yang jual makanan aneh-aneh. Sampai timbul teori bahwa virus corona ini pertama kali dari kelelawar pada saat itu. Itu kan heboh waktu itu ya, maksudnya kayak menyebar dari hewan dan menginfeksi manusia. Cuma ini ke seluruh dunia ya, bahkan ya entah WHO, entah fakultas-fakultas kedokteran di hampir di seluruh universitas luar negeri itu masih sepakat bahwa mereka tuh belum tahu sebenarnya virus ini tuh dari mana. Peneliti-peneliti pun masih belum tahu sebenarnya tuh asal muasalnya virus ini tuh dari mana. Kenapa? Karena dari gosip yang pertama kalau virus itu menyebar dari food district tuh kan ada tempat makan tuh di Cina itu kan tempat makan dia jual makan macam-macam. Nggak semua orang yang makan di sana itu terinfeksi. Gitu. Maksudnya ada nih yang makan di sana tapi dia nggak sakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu virus corona ini heboh, itu ada satu orang dokter di Cina, gue lupa namanya siapa, dokter cowok. Dia yang pertama kali tuh yang menggaungkan, wah ini virus corona nih. Ada virus baru. Dokternya hilang sekarang. Mati dokternya. Kenapa? Ini berita yang beredar di ini ya, maksudnya di lingkup gue sebagai orang medis ya. Dokter itu hilang karena apa yang dia lakukan bukannya mengumumkan ini penyakit baru atau apa, tapi lebih ke arah panik. Dan untuk pemerintah Cina, menurut mereka, si dokter ini tuh membahayakan negaranya. Dianggap sebagai musuh negara. Karena kan Cina kan penduduk terbesar di dunia, kan dia nomor 1 kan, populasinya. Jadi ditakutkan ketika itu heboh, di Cina tuh chaos. Gitu. Jadi buru-buru dekat dengan Kementerian Kesehatan di Cina, maksudnya mengkat kondisi seperti itu, jadi mereka kayak istilahnya gerilya awal-awal nih untuk menangani virus corona. Tiba-tiba nyebar kan ke negara A, ke B, ke C, sampai akhirnya hampir semua negara, paling cuma 15 atau berapa negara lah yang sampai sekarang belum terjangkit virus corona, itu kan negara-negara kecil. Vietnam. Bukan negara istilahnya bukan negara superpower lah istilahnya. Kenapa sampai sekarang itu belum ketahuan ini virus asalnya dari mana nih, untuk menjawab pertanyaan tadi, ini benarkah dari binatang atau ini dari sumber lain kan? Karena yang tadi itu gue bilang, ada virus DNA, ada virus RNA. Kalau virus DNA istilahnya nih, kalau lu kawin fotokopi itu hasilnya sama, A ya A. Kalau fotokopi B ya keluarnya B, itu kalau virus DNA. Tapi kalau virus RNA, itu lu fotokopi A, keluarnya bisa B, bisa keluar C, bisa keluar D. Dia bisa gampang bermutasi. Makanya penelitiannya itu nggak cukup. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun itu nggak cukup. Gue pernah kerja di Kalbe Pharma sebagai medical executive. Untuk bikin satu obat nih, sampai bisa dikonsumsi sama manusia secara aman ya. Misalkan nih lu mau bikin Panadol nih buat obat pusing. Itu penelitiannya bisa hampir 30-40 tahun sampai itu aman dikonsumsi manusia. Sekarang lo bayangin, virus corona baru heboh awal tahun ini ya di Indonesia nih, baru masuk kan awal tahun kan. Kalau di China kan itu akhir tahun lah ya, November, Desember kan, itu di China. Masuk Indonesia baru awal tahun 2020. Sekarang lo bayangin, ini baru berapa bulan. Kemungkinannya itu amat sangat kecil untuk mendeteksi ini virus asalnya dari mana. Itu yang pertama. Untuk menjawab pertanyaan tadi, maksudnya sampai sekarang pun, entah itu dokter, entah itu virologis, entah itu mikrobiologis, siapapun orang-orang yang istilahnya berkecimpung di dunia medis atau di dunia sains itu masih belum tahu virus ini itu sebenarnya dari mana.
kalaupun tahu, mungkin mereka punya kepentingan sendiri untuk menyimpan itu. Kenapa? Karena kan ini kondisinya pandemi, nggak cuma 1-2 negara doang yang kena, tapi hampir seluruh dunia kan. Kita tahu setiap ada apapun, ya maksudnya kita dari kecil seringlah diajarin gimana ada kesempitan, biasanya di situ ada kesempatan, bener nggak? Kita kan dalam tanda kutip sebagai rakyat jelata nih, yang ikut-ikut aja apa kata pemerintah. Tapi kan kita nggak tahu di atas tuh mereka ada apa, ya kan? Aduh apa nih? Kok ada suara anak kecil ya? Lanjut aja Dok, lanjut. Kita nggak tahu. Itu yang ada suara anak kecil coba di-mute dulu tuh. Udah. Kita nggak tahu pemimpin negara itu sedang berbuat apa tuh, kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena ketika mereka mengeluarkan statement, satu statement aja, itu impact-nya gede banget. Jadi mereka amat sangat hati-hati untuk virus corona ini. Soalnya ini udah jadi pandemi, istilahnya udah masalah internasional, bukan cuma 1-2 negara. Apa yang dikeluarkan oleh satu pemerintah gitu, entah itu pemerintah Inggris, entah itu pemerintah China, entah itu pemerintah Amerika, impact-nya gede banget. Lebarnya bisa kemana-mana, efeknya bisa kemana-mana. Makanya mereka amat sangat hati-hati. Gitu. Untuk jawaban tadi, intinya sampai sekarang masih belum ketahuan. Karena itu butuh waktu panjang buat memproses, buat bisa tahu ini virus sebenarnya dari mana, itu prosesnya panjang. Nggak cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun tuh nggak kayak gitu. Hanya dugaan. Kalau dugaan bisa keluar mungkin 6 bulan atau setahun. Wah ini ternyata kayaknya dari ini nih. Tapi itu belum fix. Gitu. Berarti emang kabarnya masih dibilang bisa kabar burung gitu ya? Ya kalau kita menyebutnya boleh lah bilang kabar burung. Karena kan tadi pertanyaannya dari makanan, apa dari orang, atau dari hewan, sampai sekarang kan Yang itu masih belum tahu. Sebenarnya yang jadi masalah itu gini, itu virus ya antara memang sengaja dibuat sama orang yang punya kepentingan, atau memang itu murni tanpa disengaja, misalkan konsumsi ya binatang-binatang yang jorok lah kayak tadi kelelawar dan sebagainya. Tapi ya menurut yang saya sering lihat nih ya, orang-orang petinggi lah ya, dia sih bicara tentang itu, dia ada yang buat, dan yang buat itu udah jelas antara ya Cina, Amerika selalu dikaitkan sengaja. Jadi lebih masuk ke dunia politik. Nah, berarti ini tapi tetap kan yang namanya dan ketiga lawan Fak. berarti Ini kan gini, konteksnya cuman gue sempet nih, bro, gue kemarin sempet di Holy Wing ya, kebetulan nasabah gue Holy Wing, gue sempet sharing sama yang namanya Dokter Tirta, lu tahu lah pasti. ya. Itu apa namanya, virus corona tuh nggak ada apa-apanya dibanding sama yang namanya panik lebih parah daripada virus corona. Dai, gue bisa cerita gak dikit, Dai? Ya, ini pengalaman gue pribadi. Coba. Nih, jadi gini Bang, pas bulan awal tahun kemarin virus ini masuk di Indo tuh yang di Depok, tuh. Nah, gue ada pengalaman gak enak juga nih. Itu di situ gue udah mulai panik nih. Gue panik mikirin anak gue nih. Anak gue kan masih ada yang masih bayi sama masih balita lah, dua anak ya kan. umur. Nah, enggak, 2 orang ya. Pokoknya gue panik lah. Panik karena anak gue di situ pas lagi kencang-kencangnya corona ini masuk Indonesia, anak gue sakit. Batuk pilek semingguan tuh. Di situ gue panik, Bang. Dok. Nah, enggak pas di saat panik-paniknya, setiap gue habis baca artikel tentang COVID, di situ pasti gue mau pingsan. Itu terus gue baca-baca tuh, ternyata gue bener nggak sih gue kena panic attack? Lu pakai deterjen makanya. Parah banget Dai. Jadi Enggak, serius. Iya. Oke, tampung gitu. Berarti yang penjelasan dari Dade yang tadi lu udah cukup jelas belum, Dai?
Ya. Oke. Jadi belum ada apa signifikannya. Ya, masih kabar burung lah. Ya, itu ya. Sekarang tadi kan Tio nanya, dia dari cerita dia nanya dia termasuk panic attack apa enggak. Nah, boleh deh tuh siapa yang mau jawab dari Dokden langsung bisa. Dokter sih. Oh ya udah, ke Dokden berarti. Gue sambungin ya. Tadi kan tar dulu dok. Ini lu habis nanya, jangan makasih doang ya. Apa tuh? Ntar nomor rekeningnya gue transfer, gue WA di grup lah. Ya, Aduh. ya yang ngerti lah lagi pandemi ini. Ya udah lanjut. Gue ngasih kue nastar gua udah Bin. Gue selama gue kemarin entar lu selama gue belum menjauhi berita-berita itu, gue udah 3 kali jatuh. Setiap abis gue baca artikel yang menyeramkan itu. Oh, boleh dok dijawab dok. Gue sambungin sama yang tadi ketemu sharing sama Cipeng ya. Tadi ada yang sharing sama Cipeng katanya ya? Ya, dadai. Sharing sama Cipeng dia. Tadi kan tadi bilang kalau kata Cipeng ada yang lebih serem dari corona itu panikan. Ya memang betul. Ini gue agak nyerempet ke konspirasi ya, karena di forum ini maksudnya Konspirasi ya. kenapa? Lanjut. Justru seru ya kalau ada konspirasinya, Dok. Harus. Iya. Harus. Gue serempet ke konspirasi. Kotak tuh. Lanjut dok. Gue serempet ke konspirasi karena gue salah satu orang yang percaya sama konspirasi itu. Jos. Nah, kenapa lu Pak biasa aja? Lanjut aja dok, ngomong dok. Dulu gue pernah nih, dosen gue pernah ngomong. Ini gue sambungin sama corona ya, maksudnya dengan case apapun yang terjadi, cuma sekarang kan yang heboh sama corona. Dosen gue pernah ngomong, dia ditanya, lu tahu nggak kalau misalkan nanti perang dunia ketiga nih, kejadiannya kayak gimana, lu bakal kebayang nggak? Dosen gue nggak jawab. Dia bilang, gue nggak tahu perang dunia ketiga kayak apa, tapi gue tahu perang dunia keempat itu kayak gimana. Emang kayak gimana perang dunia keempat? Perang dunia keempat orang cuma lempar-lemparan batu. Lo kebayang nggak? Jadi perang dunia ketiga. Jadi perang dunia ketiga itu jadi perang dunia ketiga kalaupun terjadi itu pasti bakal hancur banget. Puncaknya. Makanya orang di perang dunia keempat cuma tembok-tembokan batu karena udah hancur banget di perang dunia ketiga. Tapi kan itu nggak mungkin kejadian. Tiba-tiba Korea kirim rudal atau segala macam itu nggak kejadian. Kenapa? Karena itu lebih gampang terdeteksi. Lu kalau mau tembak-tembakan, mau kirim-kirim roket apa segala macam itu lebih gampang terdeteksi. Makanya dia mainnya data biologis. Mungkin. Gue sih juga masih menganggap ini mungkin. Mungkin salah satunya adalah virus corona. Kenapa? Karena hampir semua penyakit, entah itu yang infeksi virus, infeksi bakteri, either dia dibikin secara sengaja oleh manusia nih di lab, atau dibikin karena tingkah lakunya manusia. Kebayang nggak maksud gue di sini? Iya. Tingkah laku sama pola hidup gitu. Iya, dari makanan. Antara entah hidup lu jorok, entah hidup lo istilahnya asal-asalan banget, semerawut, itu kan faktor ketidaksengajaan yang bisa menimbulkan penyakit. Mungkin dari diri kita sendiri pun banyak menghasilkan virus tanpa sengaja. Tapi ada juga virus yang memang mungkin dibikin secara sengaja nih di laboratorium. Iya. Tujuannya untuk apa? Ini kita sambungin ya, kita tarik case ke belakang nih, ke beberapa tahun ke belakang. China sama Amerika itu kan ketika naik nih Presiden Trump, mereka kan perang dagang gila-gilaan, bener nggak? Bener. Baca nggak? Maksudnya berita antara Amerika dan China, mereka perang dagang kan? Iya. Terus dengan perang dagang itu otomatis ekonomi nggak stabil dong, bahkan Indonesia kena efeknya. Iya. Ya kan? Dolar naik, semua jadi mahal, nyari kerja apa segala macam susah karena operasional perusahaan juga bakal susah, impact dari perang dagangnya si Amerika dan China. Terus gimana nih?
China nggak mau dong. Kenapa? Karena kan Amerika hampir semua barang bikinnya Cina, made in China. Iya. Ya kan? Betul. Lu mau beli iPhone apapun itu semua pasti made in China. Iya. Di copy paste semuanya Cina. Tapi nggak mungkin Cina tiba-tiba ngirim roket ke Amerika. Tiba-tiba Cina ngirim bom atom ke Amerika. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin. Perang terbuka kan? udah nggak zamannya dong. Iya. Maksudnya kalau misalkan terang-terangan kayak gitu, ya istilahnya buat mereka receh lah, gampang kalau mau kirim roket. Ya kan? Malah lebih serem Kalau kayak dilihat dari gini-gini. teknologinya memang iya. Kayak gini sekarang ini malah jauh lebih serem karena nggak kelihatan nih. Virus kan kita nggak bisa lihat kan. Justru lebih keren nih, sekarang lebih keren. Betul. Nah, Lebih jahat, lebih mengerikan. itu juga ada yang bilang kenapa dokter pertama yang ngumumin virus corona di China itu dibunuh. Gitu. Karena memang, ini gosipnya ya, maksudnya si virus corona ini sebenarnya itu untuk vaksin. Untuk vaksin, istilahnya apa ya, bahan untuk membuat antibodi untuk vaksin virus flu burung. Cuma dia bermutasi malah jadi membahayakan. Terus tiba-tiba bocor. Gitu, nyeranglah manusia kesana kemari. Bahkan pemerintah China pun kaget dengan terjadinya serangan virus corona ini sebenarnya. Maksudnya mereka mau mencari keuntungan dengan membuat vaksin flu burung. Nah, kebayang nggak? Mereka lagi mau mencoba nih mencari keuntungan dengan cara membuat vaksin flu burung. Tapi salah satu bahannya kita nggak tahu itu apa, malah bermutasi dan membahayakan manusia. Ya lo tahu sendirilah. Maksudnya kalau hal-hal yang berbau kimiawi, hal-hal yang berbau biologi, berubah dikit aja kalang kabut. Iya nggak? Kasarnya nih mata kita hilang satu aja kita kalang kabut kan? Gimana mikroorganisme yang kecil-kecil itu nyerangnya sel. Gitu. Gue salah satu orang yang percaya virus corona ini konspirasi. Tapi yang harus jadi catatan adalah, oke, kita percaya ini konspirasi. Cuma kita nggak boleh jadi tengil. Iya, nggak boleh sombong. Tengil dalam arti apa? Gue keluar nggak usah pakai masker deh. Gue mau kumpul-kumpul deh, gue mau ngapain. Bukannya lu jadi kayak gitu, nggak boleh juga. Kenapa? Karena mungkin lu masih muda. Daya tahan fisik lu bagus. Lu nggak kenapa-napa. Tapi takutnya lu jadi orang tanpa gejala, jadi super carrier. Lu sebenarnya kena infeksi virusnya, tapi lu nggak ngerasain apa-apa. Mungkin ngularin ke orang tua lu, ke orang-orang terdekat lo. Kita kan nggak pernah tahu. Karena kita sepakat kan, maksudnya virus corona ini sudah membunuh. Oke, lo boleh percaya sama konspirasinya. Sah-sah aja itu lo jadikan sebagai referensi. Gue pun seperti itu. Tapi bukan berarti gue percaya konspirasi terus gue keluar nggak pakai masker. Terus gue nggak cuci tangan atau apa. Karena kan memang itu adalah apa ya, teori yang udah disepakati bahwa kebersihan itu salah satu cara paling ampuh untuk melawan virus corona ini. Iya lah. Kebersihan sebagian dari iman. Lo percaya konspirasi oke, tapi bukan berarti lo jadi tengil, lo jadi sombong, menganggap seakan-akan virus ini nggak ada. Gitu. Terus yang tadi. Nih dok, maaf ya, aku potong sebentar. Sebentar. Gue belum selesai. Kelarin dulu dong. Terus yang tadi. Lurusin aja mas, nanti. Maksud konspirasi di sini. Di note aja nanti. Iya, di note dulu. Lanjut dok. Gue lanjut ya. Terus yang tadi soal Cipeng bilang itu panik, lebih menyeramkan ya memang betul. Lu kalau negara panik nih, jangankan negara deh, satu kelurahan aja panik. Coba, lu kebayang nggak chaosnya kayak gimana? Satu kelurahan nih, isinya misalkan 100-200 orang, atau istilahnya 500 kepala keluarga paling banyak, misalkan satu kelurahan. Tiba-tiba chaos. Kebayang nggak seremnya kayak gimana? Apalagi kalau satu negara, chaos. Ya kan? Mirip Jombilen ya. Media pun memberitakan hal-hal yang negatif, dalam tanda kutip ya, memberitakan berita yang serem-serem, itu balik lagi ke kitanya. Kita mau menganggap itu sebagai sesuatu yang negatif atau positive thinking. Semuanya ada di kita. Lu mau stres atau mau enggak, itu pilihannya ada di lu. Lu mau stres nih, anjing beritanya kok seram banget sih.
kenapa sih beritanya kok kayak gini, gue takut nih. Itu kan pilihannya ada di lu memilih untuk takut. Tapi ketika lu terima informasi dan itu informasi itu mungkin gak sesuai dengan apa yang lo mau, ya lu bisa positive thinking kan. Ya udah santai aja, yang penting gue pakai masker, gue makan yang benar, gue istirahat yang cukup, gue minum vitamin, insya Allah gue gak kenapa-napa. Gue jagain orang tua gue gak ketemu mereka. Balik lagi ke lo, panik atau enggaknya itu balik lagi ke lo. Itu yang pertama. Yang kedua, panik itu pun timbul bukan karena virus corona sebenarnya, tapi karena apa? Karena PHK. Apa tuh? Duit ujung-ujungannya mau karir ya. Karena PHK, lu nggak punya duit. Lu nggak punya duit, otomatis keluarga lu nggak bisa makan. Anak istri kelaparan. Dari anak istri kelaparan, orang mungkin bisa gelap mata, bisa ngapain aja. Mungkin bisa provokasi. Ayo kita rusuh, ayo kita apa. Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Cuma balik lagi. Apa ya, itu tadi panik atau enggak, itu pilihan lu mau memilih panik atau lu mau memilih positive thinking. Terus kalau misalkan ini pun nanti amit-amit kalau misalkan sampai terjadi kekacauan, gue yakin nggak akan parah-parah banget. Kenapa? Karena Amerika nih udah mulai, istilahnya udah mulai gaung nih. Udah mulai gaung kalau virus corona itu nggak berbahaya. Bahkan dokter-dokter di sana tuh bukan cuma 1-2, tapi ribuan dokter di sana itu udah, istilahnya udah mulai protes nih. Udah mulai protes kalau virus corona itu sebenarnya nggak kenapa-napa kok. Makanya Donald Trump sampai memutus pembiayaan medis ke WHO kan. Kalau kalian baca berita, maksudnya si Donald Trump udah nggak mau lagi ngasih duit ke WHO karena Amerika udah mulai kritis gitu. Gue nggak tahu kepentingannya apa. Bisa aja sebenarnya mungkin virus ini juga dibikin sama Amerika. Dia ngerasa dia playing victim, terus dia juga yang akhirnya bikin obat. Kita nggak pernah tahu. Atau mungkin juga ini dari China. Karena efek perang dagang, makanya Amerika gue kerjain deh. Karena kan Amerika pertama-tama dia kena banyak banget kan. Maksudnya rakyatnya si Amerika ini kena banyak banget dan dampak ekonominya nih itu juga kenanya habis banget kan Amerika karena si virus corona ini. Mungkin dikerjain lah dalam tanda kutip sama Cina. Gue kerjain kan di Amerika. Gitu. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Panik atau enggak, balik lagi sih ke pribadi kita masing-masing. Berarti gue kena panic attack beneran dong itu pas kejadian itu. Ya udah pastilah itu bro. Lu tadi lu cerita ke gue, lu dengar berita terus khawatir anak lo kena atau kayak gimana, terus lo pingsan, ya itu udah panic attack. Dan lo harus apa ya, mencari cara gimana caranya supaya lo bisa menenangkan diri lo sih. Orang kan beda-beda kan, macam-macam kan cara menenangkan itu dirinya. Pertama gue jatuh itu gue nggak sadar tuh, gue nggak bisa kontrol. Pas kedua ketiga gue bisa kontrol diri gue biar gue nggak pingsan. Nah, itu apa ya yang lu pikirin apa pas waktu lu bisa ngontrol? Yang gue pikirin pokoknya gini bro, pokoknya setiap gue khawatir sama pokoknya di situ anak gue lagi sakit ya, pas gue lagi khawatir mikirin anak di rumah itu gue langsung lemes, badan langsung kayak panas gitu dari kaki jalan ke kepala gitu ya. Terus langsung udah gue nggak sadar. Nah terus gue langsung di dalam hati tuh gue ngomong, kontrol boy, kontrol aja sendiri. Kontrol, gue ngomong sendiri aja dalam hati. Langsung 3 kali gue jatuh. Berarti lu menjauhkan diri. Iya. Coba sekarang lu nonton lagi, tapi lu nonton lagi hal-hal kayak gitu. Lu nonton lagi. Tapi lu kontrol gitu. Nah ini aja gue bahas ini aja gue dak-dikduk bang. Sekarang aja nonton ini aja gue dak-dikduk. Lu bahasanya mencari titik di mana nih otak lo bisa men-setting supaya lo jangan panik. Lo harus belajar itu. Karena kan itu. Untuk psikologis sama gue nanti, urusan psikologis sama gue ntar. Siap. Biologis juga ya. Lanjut bang, lanjut dok. Tadi ada yang mau nyangka tuh apa? Nih, tadi udah ya, berarti jawabannya lu. Siap. Thank you dokter. Tinggal lu sesuaikan diri lu. Coba gimana tuh tadi, Bro? Nih, dalam hal konspirasi di sini sebenarnya bukan masalah itu, pihak yang mempermainkan itu loh. Dan saya baca sih kalau kita sering melihat media hewan konspirasi sih. Bukan, tadi kan virus ini konspirasi kita percaya ada apa enggak sebenarnya virus ini.
Ada virus ini. Cuman dalam hal konspirasi di sini, ini virus itu dibuat bukan Cina kalau menurut saya ya. Kalau sering lihat di berita ya, bukan dari Cina, memang berasal dari Cina. Nah, di Amerika itu ada 2 kubu. Kubunya si Barack Obama sama si Donald Trump. Kalau kubunya si Obama itu kan dulu yang waktu dia menjabat presiden kan dia menciptakan farmasi terbaik dunia kan, dia yang mengalirkan semua farmasi seluruh dunia itu dia mengalirkan. Nah, sekarang berpindah ke farmasi geomilitari sama si Donald Trump. Jadi beralih tuh, diambil alih Donald Trump Century berarti. Nah, Donald Trump akhirnya si Obama itu oposisinya ya kan marah kan, ahli farmasi itu ya kan. Nah, dia menciptakan virus ini untuk menyerang untuk menyerang si Donald Trump, dan sekarang jadi di kambing hitamnya kan ke Cina. Apalagi posisinya terlepas itu dari teori konspirasi, yang jelas penyakit itu ada dan nyata. Iya, jadi, emang ada, kita percaya ada. Lu gak percayanya adanya COVID. Itu yang gue tekankan. Kenapa gue suruh Brian, saya undang dokter Lesmana. Kalau misalnya teori konspirasi ya banyak lah itu ya. Gue setuju sama dokter. Pasti ada aja yang manfaatin celah dari musibah. Kalau konspirasi mah ujung-ujungnya kalau nggak sama ekonomi udah itu intinya. Iya, udah jelas. Yang ditekankan ini garis merahnya adalah COVID itu ada dan nyata. Gue sih konsennya ke situ, ke penyakitnya gitu loh. Kalaupun tujuannya ini diciptakan, ini terjadi karena polanya anomali bisa aja antara hewan ke manusia. Itu sebuah proses alam yang kita nggak tahu. Kalau lo misalnya lo terlalu gimana ya? Menurut gua, kalau lo ngebahas tentang konspirasi itu nggak ada ujungnya, serius. Apalagi datanya juga subjektif banget. Media sekarang lo percaya sama media udah basi lah. Lagi dong. Gue lebih menekankan soal kesehatan COVID. Misalnya gue dengar di Inggris ada yang kena terdampak COVID tanpa ada interaksi. Nah ini kan berita ini kan mesti diselidiki kebenarannya. Kalau misalnya benar berarti kan ada jenis baru yang atau ya kenapa men? Oh, lo jadi pengen bahas ke halo Sepak ini dong. Lo pengen bahas di masalah virusnya, bukan? Ya kan? Iya, gue lebih ke aware ke virusnya gue. Kalau misalnya konspirasi, tapi kita harus tahu dari latar belakangnya dulu, bro. Biar kita ibaratnya nggak terlalu panik gitu, asal usulnya gitu. Di luar konspirasi itu udah atasan-atasan. Juga memang menjadi mogok menakutkan. Beneran. Sebenarnya gue, ya gini ya, lebih sederhana aja sih, kita nggak usah baru lulus kemarin. Anjir. Lu jauh kerjain rumus apa tapi lu sendiri. Buat pengetahuan aja, sekedar pengetahuan aja dong. Buat gue sih gini. tentang apa benar ini misalnya orang yang sempet apa? Gimana, Dok? Gue ngomong ya. Gimana? Gue ngomong nih. Lu belum selesai padahal lu ngomong itu. Gua konspirasi itu luas, bro. Terlalu lama kalau ngebahas konspirasi, serius. Luas, bro, konspirasi. Lu dagangan itu harus ada konspirasi. Lu kerja juga ada konspirasi harus. Gini, dengerin. Gue mau cerita nih. Gue sempat tinggal di Bali waktu itu 1,5 tahun. Di sana memang ada komunitas yang istilahnya penggila konspirasi. Mereka nggak cuma omong kosong, mereka punya data, entah itu dari website mana, mereka punya video, bahkan mereka riset sendiri. Itu di Bali ada. Gue bukan sempat join ya, maksudnya gue sempat nongkrong beberapa kali sama mereka kayak rutin tiap minggu, maksudnya setiap weekend tuh kayak ini. Even kita kondisi sehat ya, makanya maksudnya yang tadinya cuma orang sakit pakai masker, sekarang hampir semua orang diwajibkan untuk pakai masker ya, karena untuk mengurangi transmisi penularannya itu. Lagian maksud gue gini loh, orang apa sih susahnya pakai masker? Ya cuma nutup gini doang udah. Iya nggak sih, maksud gue apa susahnya sih lo cuma pakai masker keluar
emang lu nggak bisa nafas gara-gara lu pakai masker kan nggak juga. Berarti penularannya itu dari kita bersentuhan atau emang dari udara dong? Kan Bukan dari udara. Waktu COVID muncul katanya kan karena kita bersentuhan entah dengan orang atau kita megang fasilitas umum segala macam gitu kan, terus macam-macam lah pokoknya. Nah, berarti penularannya itu gimana sih sebenarnya spesifikasinya? Kalau misalkan airborne lewat udara itu enggak. Untuk sampai saat ini masih belum ada yang bilang kalau virus corona itu menyebar lewat udara, menular lewat udara, itu belum ada. Bersentuhan dalam arti gini loh. Gue misalkan kena nih virus corona, terus gue bersin atau gue habis makan terus gue kayak ngelap mulut gini. Ya kan? Terus gue mungkin gue mencet tombol lift, atau gue pakai sendok di warung kaki 5, terus sendok itu ganti-gantian. Lu baca aja, virus corona itu mati berapa jam, misalkan dibagi. Kok ada suara TV ya? Lanjut. Maksud gue, virus corona itu bisa mati berapa jam nih, misalkan dia nyentuh ke benda padat, dia bisa bertahan berapa jam, atau dia nyentuh di baju, pakaian, di kain, itu dia bisa bertahan berapa jam. Itu kalian cari sendiri karena infonya banyak dan itu masih estimasi, belum fix. Jadi tapi kalian cari aja sendiri. Ada itu tuh apa Bang? Yang di mana tuh detik.com gue lihat nyeges atau jahil atau sengaja emang yang di lapas Amerika tuh. Dia terkena virus COVID sengaja nularin. Intinya dia biar semua bebas atau dikasih asimilasi. Biar dibebasin gitu. Iya. Kampret juga tuh kemarin tuh. Yang di lapas Amerika. Berarti keren itu konspirasinya. Ya bisa aja sih, maksud gue. Kan penularan itu kan yang namanya virus, kita nggak bisa ngelihat ya. Virus kan nggak kelihatan gitu, maksud gue. Iya. Bisa menular dari mana aja, tapi bukan dari udara. Kalau lewat udara itu udah bahaya banget. Tapi dan korban pasti jatuh lebih banyak. Dok, kalau bukan lewat udara itu orang yang meninggal kok sampai spesial seperti itu ya cara pemakamannya ya, Dok? Gimana? Kalau memang bukan lewat udara, tapi kok orang yang sudah meninggal itu sampai spesifikasi banget, spesial, khusus gitu. Cara pemakamannya nggak boleh. Virusnya masih aktif atau enggak gitu. Kan virusnya masih aktif, kita nggak pernah tahu. Jadi memang harus dihindari banget ya. Iya, kita nggak tahu nih virus. Sekarang gini deh, gue nembak nih kepala gue nih, gue tembak nih. Ya, gue tembak nih kepala gue. Gue mati, tapi syaraf otak gue masih hidup. Sel-sel di dalam tubuh gue tuh masih hidup. Cuma gue udah nggak bergerak, tapi otak gue, sel darah gue tuh masih hidup. Begitupun virus, ketika inangnya mati nih, si carrier-nya mati, orangnya mati, itu kan si orang itu yang mati, tapi sel-selnya masih hidup. Otomatis virusnya juga kemungkinan masih hidup dong, karena kan dia tinggalnya di dalam selnya. Kebayang nggak? Bukan di orangnya, tapi di dalam selnya. Makanya ketika ada pasien COVID meninggal, mereka punya prosedur khusus untuk menangani jenazah itu. Supaya apa? Supaya memakamkan pun tidak kena penularan virusnya. Gitu. Nah, oke. Bang Denny, gue ada lagi nih. Boleh. Balik lagi ke konspirasi. Kan lo sebagai yang mengerti lah kasarnya gitu konspirasi. Terus dalam sisi medis lu lebih paham lah kasarnya gitu kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan gua. Kemarin kan Menteri Yasona kan sempet tuh asimilasi sama narapidana yang dibebasin semua kan, yang umum. Nah, ini menurut lu konspirasi atau apa? Soalnya menurut gua nih, ngapain segala dibebasin itu para narapidana, sedangkan lockdown aja itu yang visit ujungnya
pengunjung yang buat penjara narapidana keluarga yang di penjara. Kenapa mesti dibebasin? Sekarang jadi resah. Ada dua penyakit, satu COVID, satu lagi begal sama kriminal yang lainnya. Nah, menurut lu gimana nih menanggapinya? Ya kali lu ada buat sebagai apa? referensi sharing dikit ya? lah. Sharing aja. Setuju atau enggak? Cocok atau enggak? Enggak, kok gitu sih? Bukan ada maksudnya setuju atau enggak ya, Pak? Bukan setuju apa enggak, maksudnya itu lu mau ngegas itu Santai dong. bukan maksudnya itu sesuai apa enggak gitu loh dengan kondisi pandemi seperti ini gitu. Ya kurang lebihnya kan setuju atau tidak. Udah lanjut. Gimana tuh? Enggak lihat dong, gue udah rame-rame gini nih. Efektif apa enggak, Dok tuh pertanyaannya tadi, efektif apa enggak kan kondisi pandemi begini, penjara malah dikeluarin, malah menimbulkan keresahan banyak dan sebagainya. Dibilang efektif atau enggak itu gue nggak tahu ya, karena gue jujur gue nggak ngikutin juga gitu. Maksudnya kenapa sampai dibebasin? Maksudnya gue tahu di media sosial Menteri Yasona Lawli dibully banget karena ngeluarin narapidana. Cuma kan itu kepentingan atas lah, kepentingan pemerintah. Gue nggak tahu itu apa. Dibilang efektif atau enggak, ya nggak berefek besar juga sih, karena pada dasarnya penduduk Indonesia kan udah banyak. Itu dikeluarin pun ya nggak akan berefek signifikan. Paling kan balik lagi. Dia bakal bikin keresahan, ngerampok lagi atau enggak. Misalkan gini, di berita yang dikeluarkan nih, misalkan yang dibebaskan narapidana misalkan 10.000. Tapi yang ketangkap lagi cuma 100 yang bercerita tentang kayak gitu lagi, buat setting otak lo biar lo nggak panik. Iya, lo gitu ya. juga berarti Lo jangan hindar, lo jangan hindar, lo hajar. Bukan Soalnya gimana nggak panik ya kan, lagi pandemi gini anak kena gejala kayak batuk, pilek, panas kan bete. Ya lu panik karena penyakit yang sekarang begitu. Iya, modelnya gejala-gejalanya. Iya, betul. Itu salah satu kepanikan di situ. Fobia orang tuh kayak apa ya? Notice atau bener. Makanya gue setuju sesuatu yang mainstream lah gitu. Makanya gue setuju banget yang diserang tuh panik, yang lebih mematikan. Wah, iyalah, itu yang ngejawab waliullah itu yang ngomong. Wih. Keluarin dong sabdanya keluarin, Bro. Nih buat lu nih hadis nih, keselamatan badan itu lebih utama daripada agama. Wih deh. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu ya kan? Keselamatan badan itu lebih utama daripada agama. Lu kalau udah mati udah nggak bisa ibadah, nggak bisa membantu orang. Kalau udah mati tuh. Tapi kalau agama, lu mau mati kek, mau kapan kek, dari zaman Firaun tetap agama masih hidup sampai hari kiamat. Nah tuh dari sisi agama tuh. Tadi kan Bang Denny kan dari sisi medis. Iya. Oh, iya nggak? Itu dong, Dai. Kebersihan sebagian iman. Anazofatu minal iman kan berarti. Nah, makanya sekarang cuci tangan kan di wudu ada sunahnya. Basuhin jari tangan tuh. Kan masuk tuh. Betul aja masuk Islam banyak. Dari situ positifnya. Sekarang Palestina sama Israel yang tadinya berantem. Palestina udah nggak perang. Nggak perang. Tuh, ambil positifnya dulu. Lu jangan gitu ya. Kontrasepsi, kontrasium. Itu, ambil sisi baik. Lu mau ngebantu apa membebani? Gitu. Generasi kan ada dua, cuy. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, itu dia mau kemana dulu arahnya. Yang positif kalau aja. Dalam sisi konspirasi, kalau misal dibahas nih, nggak sampai 3 jam, 4 jam, cuy, konspirasi. Kayak film Mahabharata, Kurawa sama Birawa. Citra Fitri ya deh. Iya, udah kayak tersanjung. Tapi di daerah gue tetap aja yang buka puasa bareng. Maksudnya di restoran masih banyak yang ngumpul. Itu dia nggak disiplin, yo.
Iya, makanya. Hanya tertentu aja itu. Susah. Itu mereka yang nggak bisa pakai bahasa manusia, walaupun dia manusia. Harusnya deh. Istilahnya gini. Enggak gini. Itu orang-orang yang memang belum kena batunya aja. Makanya mereka masih bisa sesuka hati. Emang harus kena batunya dulu. Makanya sama pemerintah didiemin kan sekarang. Lu 45 tahun mau kerja, sok. Sengaja. Lu kemarin nih gua kasih PSBB juga masih pada batu. Yaudah deh, lu jalanin aja. Mati udah urusan lu. Istilahnya kasarnya kayak gitu. Ntar dikit-dikit kalau udah kena, Iya. pemerintah yang disalahin. Nah, itu. Makanya jangan di pemerintah dah. Situ BUMN, Pak. Ikutin aja kita sebagai rakyat jelata yang baik, udah gitu aja. Yang Ya betul. kumpul wasan minal iman. Enggak, yang kemarin yang harus patuh sama negara gimana bunyinya? Lupa gue. Kumpul waton minal iman. Cinta Apa tuh? tanah air bagian dari iman. Ide. Ya, itu. Pancasilais, men ya. Wow, gue Pancasilais, nasionalis, religius. Gue tulis di status WA deh. Ya. Kayak Ada gitu yang mau dong. ditanya lagi gak tuh? Gitu. Tentang lebih ke coronanya. Gimana dong, guys? Pernah? Yuk, ada yang mau tanya lagi nggak? Iya sih, tentang gimana kalau misalnya gue singgung soal swab itu loh. Swab itu katanya lama untuk hasil dari data-data dia negatif. 14 hari dong, 14 hari hasil swab. Enggak, 7 hari katanya. Swab, 14 bukan Iya. ODP atau ini. Bener nggak sih, Dok? 7 sampai Hasil swab itu berapa lama lah gitu? Gini, kalau misalkan kita udah ngomongin pemeriksaan penunjang, itu faktornya banyak. Faktor dari alat tesnya, faktor dari siapa yang ngetesnya, faktor dari cara ngetesnya itu seperti apa, itu faktornya banyak. Makanya nggak bisa dibikin saklek, entah itu 7 hari, entah itu 5 hari, entah itu 14 hari, entah itu positif, entah itu negatif, itu nggak bisa dibikin saklek. Tapi ada alatnya. Lama atau enggak, karena ahli yang bisa memeriksa itu pun di Indonesia belum banyak. Yang bisa baca nih, buat meriksa si hasil ceknya itu tuh belum banyak. Lab tuh maksudnya juga belum banyak lah. Makanya mungkin lama. Terus yang cara nge-swab-nya pun kan belum semua orang tuh bisa. Cara nge-swab yang benar tuh kayak gimana. Ya gitu sih. Banyak faktor kalau kita udah ngomongin pemeriksaan penunjang. Gitu. Tio, kemarin denger kan? Kemarin ada swab di Pasar Cilengsi daging. Iya. Pernah denger kan? Iya, dengar gua kemarin ada. Jadi gini, gue sih nanya terkait tentang berarti kalau misalnya identifikasi soal case atau kasusnya dari COVID itu sendiri, berarti yang akan nggak ini dong, angka-angkanya itu nggak valid efektif buat si manipulasi angka rumah sakit ataupun dari dokternya juga nggak ada kepastian bagaimana angka-angka kasusnya lah terhadap yang terjangkit atau enggaknya gimana itu kalau untuk dinyatakan secara medis gitu maksudnya dok orang ini negatif orang ini positif karena kan nanti dia angka-angka ini akan dinaikkan ke publik kan untuk menjadi parameter itu Betul. bisa dijelaskan dok coba. Kalau misalkan kita ngomongin statistik ya epidemiologi untuk pemeriksaan swab test, gini loh, ini kan riuh. Lagi kritik riuh nih, dokter riuh, tenaga kesehatan yang lain pun riuh. Jadi menyatakan itu negatif atau enggak, terus nanti hubungannya sama pencatatan statistik, itu apa ya istilahnya gini sih nggak kalau menurut gue pribadi ini itu nggak berefek signifikan banget karena jumlah angka yang tertulis di media benar ataupun salah ya itu cuma sebagai pemberitahu aja sebagai istilahnya ini loh case yang terjadi sekian benar atau enggaknya jumlah orang itu ya itu hasil yang kita tes lo mau percaya atau enggak itu urusan lo. Tapi yang jadi catatan adalah lu lihat nih waktu awal bulan Januari
berapa gua post, waktu bulan Februari berapa gua post, waktu bulan Maret berapa gua post, terus sekarang nih udah mau lebaran, udah mau menyentuh mungkin hampir 20.000. Lo bayangin nih, segini banyaknya orang Indonesia yang tadinya cuma 2 orang di Depok, tiba-tiba banyak dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. Bener atau enggaknya, ya udah pasti bener. Kenapa? Karena itu kan di Wisma Atlet, dokter-dokter tiap hari pasien masuk terus. Banyak yang dirawat di sana. Di rumah sakit yang lain pun seperti itu. Gitu. Mau itu selisih false positifnya, false negatifnya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ya nggak ada urusan. Gue sih nggak menganggap itu sebagai suatu error, human error ya. Maksudnya ya wajar lah. Cuma sebagai notifikasi aja, ini loh banyak gitu. Dan kita tuh benar-benar kelimpungan, nggak cuma kita doang, bahkan di luar negeri pun seperti itu. Kita juga nggak mungkin kan, gue nggak percaya nih, ayo deh kita cek satu-satu, kan nggak mungkin juga kayak gitu. Bener nggak sih ini 10.000 orang yang kena, bener nggak sih ini 15.000 orang yang kena, gue mau bikin data sendiri, ya sok aja sih kalau lo niat, cuma gue sih, buat gue sih ya buat apa? Lo bikin data-data kayak gitu buat apa? Maksudnya bikin data pembanding ini bener atau enggak, membuktikan pencatatan epidemiologi yang dilakukan oleh Kemenkes salah nih, kayaknya nggak mungkin nih sebanyak ini. Buat apa? Lo fokus aja udah, ini penyakitnya ada, lo jaga keluarga terdekat lo jaga teman-teman lo, jangan sampai mereka kena. Lo bersemangat untuk bikin data pembanding karena tujuannya apa? Apakah lo punya dendam karena keluarga lo ada yang meninggal karena corona atau apa? Kan balik lagi ke kitanya kan. Cuma kan sekarang orang bikin data pembanding lebih ke arah buat nyalain pemerintah. Itu sih kalau yang gue lihat. Makanya gue nggak mau bahas ke arah sana sih. Ujung-ujungnya politik soalnya. Iya. Kayak gitu. Enggak, maksud gue menjawab angka-angka ini kan, maksud gue seberapa kali untuk ini dimunculin ke masyarakat kan, artinya juga kan agar masyarakat lihat ada angka-angka ini yang sudah sangat mengkhawatirkan kan gitu. Terkait turunnya dari statistik ya, menurut gue kan di tempat gue sendiri Jati Asih, Bekasi ini kan ada yang namanya zona merah dan zona hijau. Nah, parameternya ini kan menurut gue itu berdasarkan data-data yang diakumulatif sama petugas-petugas medis yang berhubungan sama pemerintah juga. Nah, ini akan menjadi penting ketika ada satu daerah yang dinyatakan zona hijau, basis datanya adalah dari yang tadi lu bilang kayak gitu. Misalnya paling human error-nya kisaran 1.000 atau 2.000 gitu. Walaupun kita tetap safety, artinya kalau bisa mah jangan keluar lah, walaupun di daerah A zona merah, kita zona hijau kayak gitu. Untuk menjawab dari angka-angka kekhawatiran aja sih sebenarnya. Walaupun memang ya tadi gue bilang gue percaya sama adanya COVID dan ya itu sisanya konspirasi. Untuk zona hijau atau zona merah itu lebih ke arah ini sih. Istilahnya gini loh, lo zona merah nih, ya udah berarti lo harus sekarang fokus gimana caranya dari zona merah ubah daerah lo untuk menjadi zona hijau. Itu perintah presiden langsung turun ke RT RW. Yap. Ya kan? Terus zona hijau, daerah ditetapkan sebagai zona hijau. Itu perintah presiden sampai ke RT RW untuk mempertahankan supaya tetap zona hijau. Lo jaga daerah lo. Jangan sampai lo nambah-nambahin pasien dari daerah lo itu. Tujuannya tuh lebih ke arah situ. Oke. Dipahami, Dok. Tapi di Bekasi 34 sampai 36 kelurahan apa kecamatan gitu yang diperbolehkan 39 buat sholat. 39 gue udah punya. 39 ya? 39. Wih, gila. Lu ini juga lu dong apa? Gugus bunga apa gugus apa? Enggak, gue putra daerah Kota Bekasi, men. Tapi Bekasi, lupa. Tapi Bekasi nggak ada di Google Map dong. Nggak main Google Map kita. Oke lah, sip lah, mantap. Ini harus emang kalau apa namanya yang begini-gini tuh harus ada narasumber cuy, yang ngerti cuy. Kita di bidangnya lah. Gue ada pertanyaan sama dokter. Gue juga punya tetangga katanya sih untuk standar. Kenapa?
Jadi kalau misalnya sekarang ada yang sakit, kita masuk ke rumah sakit sekarang standarnya COVID semua gitu deh. Maksudnya pengamanannya tuh mereka dari medis pakai APD semua, benar nggak sih? Walaupun pasiennya non COVID gitu. Suara lo dengung, sorry, gua nggak dengar. Gua cuma nggak, jadi apa sih namanya? Kalau di rumah sakit sekarang ini, misalnya terima pasien non COVID, penanganannya itu dari tenaga medisnya standar COVID nggak? Kayak mereka pakai APD kayak gitu. Standar COVID dong. Gue yang jawab. Gue kemarin habis sakit. Lu bisa sakit aja. Wah, emang gue Fir'aun. Yang 40 tahun nggak sakit-sakit. Tergantung kalau pertanyaan lo tadi, standar COVID dalam arti pakai APD full apa enggak, tergantung rumah sakitnya. Karena ada beberapa rumah sakit itu di Jakarta yang misalkan mereka kan polinya pisah-pisah nih, kayak poli paru, poli THT, poli kandungan, yang nggak ada hubungannya sama paru-paru gitu, nggak ada hubungan sama pernapasan, ya mereka nggak akan menangani pasien secara standar COVID. Mereka cuma pakai masker, terus nggak pakai APD full. Beda cerita ketika udah masuk ke ruang operasi atau ICU, itu semua udah pasti udah standar APD. Lo coba aja datang nih buat ngebuktiin omongan gue, lo datang aja ke RSUD Mampang, di Mampang nih, atau ke RSUD manapun, itu pasien datang entah yang nggak COVID, ditanganinnya pun nggak pakai COVID full APD gitu, enggak. Mereka cuma sebatas masker sama sarung tangan aja. Standar biasa lah ya, enggak. Ya. Tapi kalau di RS Haji pakai semua, Dok. Iya, kan tadi makanya gue bilang, ada rumah sakit, tergantung rumah sakit. Ada rumah sakit yang full APD, ada yang enggak, tergantung rumah sakitnya, karena APD juga langka kan, dibanding pakai APD buat nanganin pasien cuma pusing, batuk, pilek, encok, lebih baik APD itu benar-benar buat dokter yang nanganin pasien COVID gitu. Jadi makanya gue bilang nggak sama rumah sakit sih yang pakai full APD. Pokoknya yang sengsara tuh sekarang tuh yang mau ke poli gigi itu nggak bakal dikasih tuh. Ya, poli gigi nggak bisa. Gua kemarin sakit gigi, anjrit. Kagak bisa gua. Gua pakai. Lo sakit gigi sini ke tempat gua sini. Pakai kumur-kumur garam, obat dulu. Sembuh juga. Makan jambu kristal udah. Sini deh ke tempat gua deh. Dok, dokter, nih gua mau tanya nih. Di saat pandemi kayak gini, itu yang jadi buah-buahan viral nih jambu kristal itu luar biasa tuh, Dok. Dagang lo. Konsumen semakin meningkat nih gara-gara pandemi begini. Dia dagang guys. Gua tahu deh pedagang Mas ini. Enggak, serius. Banyak konsumen. Itu kenapa emang? Kalau buat obat. Bukan obat, daya imunitas jadi tinggi gitu, bagus dia. Nah gini Dok, apa sih? Halo Dok. Ya. Nah ini nyambut si Musyapak nih, kan pas ada pandemi ini kan COVID. Nih gue pertanyaan terakhir kali, abis ini udahan aja deh, udah kemalaman. Oke. Tanya solusinya apa? Kapan kita kayak selayaknya kita kayak gimana nih dari parameter kesehatannya? Lupakan dulu lah konspirasi. Tetap ini ya, cuci tangan kayak gitu-gitu ya. Oh ini udah nih, ini untuk closing nih. Terakhir belum? Terakhir. Lu mau nanya, Wak? Ya, last. Ya, apa, Wak? Kan tadi si Musyapak nyinggung buah gitu kan, buah yang bilang daya tahan imun jadi meningkat, salah satunya jambu kristal gitu kan. Nah waktu lagi pandemi gini kan orang-orang tuh berbondong-bondong nyari vitamin, Dok. Ya. Vitamin apapun itu, kayak minuman UC 1000, Enervonse, segala macem, sampai pada beli buah apapun itulah. Nah itu tuh sebenarnya emang bisa mencegah atau kita harus kasarnya harus lebay itu gitu. Jadi kayak kita dibunuh sama saudara kita sendiri gitu. Di saat yang ada orang yang membutuhkan vitamin itu,
malah nggak kebagian sama orang-orang yang udah nyetok duluan gitu. Itu sih yang gue sebel sih itu sih. Bukan, gini. Ini jangan ada yang sanggah dulu ya. Gue mau ngomong. Tolong Ya, ini terakhir. Tolong kalian menyikapi dengan pemikiran kalian masing-masing. Terserah mau setuju atau enggak sama omongan gue. Terkait itu ada buah-buahan yang dikejar-kejar, lo minum UC 1000, lo minum Enervonse, lo minum apapun, lo berjemur apapun, semuanya balik lagi ke pikiran kita. Kenapa? Karena gue selalu percaya yang namanya the power of mind. Lo mensugesti diri lo sendiri, lo menghipnotis diri lo sendiri. Gue beli Enervonse nih, gue biar sehat. Itu kan lo mensugesti pikiran lo. Ya, gue beli rokok, gue kalau nggak ngerokok stres, padahal rokok membunuhmu, tapi gue kalau nggak ngerokok stres, itu mensugesti pikiran lo supaya lo nggak stres. Gue mau beli jambu klutuk, gue mau beli melon, gue mau beli kebab, biar gue sehat. Itu kan lo mensugesti pikiran lo. Jadi apapun itu lo cari yang bisa menenangkan pikiran lo. Entah lo mungkin kalau misalkan lo mau sholat ya silakan sholat, atau lo mungkin main video game, apapun tuh bisa jadi obat kita, apapun. Karena gue selalu percaya sama yang namanya the power of mind. Lo stres dikit kayak tadi Tio, langsung pingsan kan, makanya gue saranin abis ini Tio, lo nggak boleh menghindar lagi, lo harus belajar, lo harus belajar buat buat mengendalikan itu sih. Makanya lo nonton aja, santai aja. Lu udah gede, tinggal lu memproses di otak lu gimana caranya gue harus positive thinking, itu yang utama gitu. Jadi mau ada buah kayak mau ada vitamin apapun, terserah kalian cari cara sendiri. Karena apapun yang kalian beli, apapun yang kalian konsumsi, apapun yang kalian lakukan, mau berjemur menganggap diri kalian itu bakal sehat, ya itu obatnya, bro. Pikiran lo. Berarti balik ke sugesti masing-masing ya, Dok? Iya, gue kan dari awal juga bilangnya gitu, Wak. Kalau benar. Semuanya balik lagi ke sugesti kita. Kita mau membawa ini ke arah panik, kita mau membawa ini ke arah mana. Gitu. Ya, setuju. Jadi terserah mau beli apa kek, mau beli vitamin, mau beli alpukat, mau beli apapun ya. Itu mah gorengan media aja. Wah ini langka, wah ini orang jadi beli jambu kristal atau apa. Itu kan ya kita-kitanya juga sendiri kan yang bikin kayak gitu. Padahal mah ya lu makan aja nasi sama telur sama istri anak lo. Kalau lo ngerasa itu bisa bikin lo sehat, ya lo pasti sehat. Karena pikiran lo udah sehat. Gitu sih. Bener. Itu sih. Tio, besok lanjut ke lo nih, panik ini lo. Bahaya itu kalau selain itu bisa jadi selain COVID ini, apa yang menurut lo itu dia bahaya, bisa begitu lagi. Iya. Gak hanya masalah itu. Karena itu harus diobati itu. Ya udah itu aja sih dari gua. Ya teman-teman gimana? Ada lagi atau? Cukup sih gua, cukup. Lu sering kayak gini ya, pada? Lu baru 2 kali dong. Baru sih. Dua kali. Ya apa-apa, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi atau mau ada kayak gini-ginian lagi yang sekiranya ada topik-topik apa, nggak cuma COVID aja sih, mau nanya penyakit lain pun ya tanya aja, nggak apa-apa. Kabarin gua aja, Wak. Dok, sering sih. Dok, sering sebenarnya kayak gini sering. Oh. Karena sesuatu yang mengandung unsur politik ya pasti langsung bermain di grup ini. Bangke. Lu doang. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya mau bahas sering. Mau bahas konspirasi, mau bahas konspirasi, mau bahas politik ya kabarin aja, nanti insya Allah gue kalau misalkan memang itu, soalnya gue baca semuanya sih, gue bukannya sombong apa gimana, gue hampir baca semuanya, jadi bisa kalau misalkan ada pembahasan apa pasti gue bisa arahin, itu aja sih. Siap. Tokyo soalnya juga Tokyo baru ngabarin gue kemarin. Gitu. Nanti juga kalau misalkan ada mau bahas penyakit selain COVID juga nggak apa-apa. Oke, Dok. Oke. Thank you ya, Dok. Itu sih. Thank you ya, dokter. Thank you semuanya. Thank you, stay safe ya, stay safe. Siap. Yo. Lanjut.